Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel YouTube Literasi Seman Sakra. Jadi Seman Sakra memiliki program unggulan, salah satunya adalah gerakan literasi sekolah yang diwadahi oleh Geliat Literasi Seman Sakra atau yang disingkat dengan Gelitsa. Nah, kita berempat adalah bagian daripada anggota tim Gelitsa. Oke, hari ini tepat tanggal 21 April 2021 ya, tanggal yang cantik. Hari ini kita memperingati Hari Ibu Kartini. Nah, jadi podcast pertama Gelitsa kita akan berbincang-bincang bersama 3 ibu cantik ya yang berbahasa santun. Kita akan membahas seputar Ibu Kartini ya, dan kita akan mengangkat tema yaitu sosok Kartini di mata Kartini masa kini. Nah, Kartini masa kini adalah ada 1, 2, dan 3. Nah, supaya kita saling mengenal, boleh nih, ada pepatah mengatakan ya Bu Evi, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkanlah kita untuk memperkenalkan diri sendiri. Perkenalkan, saya sebagai pembawa acara podcast pertama hari ini. Saya Mevi Kartikasari, biasa dipanggil Bu Mevi, dan di SMA Negeri 1 Kramat saya mengampu BK atau bimbingan konseling. Nah, selanjutnya silahkan ibu-ibu cantik untuk memperkenalkan diri. Oke, dari saya dulu mungkin ya. Boleh. Oke, perkenalkan, nama saya Septiani Triwahyuni, biasa dipanggil Bu Yuyun. Atau siswa saya biasa memanggil Yuyun Sensei karena saya mengampu pelajaran bahasa Jepang. Hai, saya Ratna Ningsih, biasa dipanggil Bu Ratna. Saya mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 10 dan kelas 11. Perkenalkan, saya Evi Yuliana, biasa dipanggil Bu Evi. Di SMA Kramat saya mengampu bahasa Jawa. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu yang cantik yang telah memperkenalkan diri. Semoga dengan perkenalan diri tadi menambah kasih sayang antara kita semuanya ya. Oke, masuk nih ke intinya ya. Kita mulai memperbincangkan sosok Kartini. Kita sudah tahu ya, Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita. Lagunya pun masih terdengar hingga saat ini, anak-anak pun masih tahu ya, masih hafal juga nih lirik dari lagu Ibu Kartini. Nah, tapi pertanyaan besarnya adalah apakah mereka atau kita tahu sosok Kartini itu seperti apa? Apa yang perlu diteladani? Apalagi di masa sekarang ya, bersama ibu kita Kartini masa kini. Milenial. Iya, Kartini milenial ya. Oke, nah kalau berbicara tentang Kartini, saya bisa menghubungkan sama literasi ini. Gimana Bu Mevi? Ini kan kita salah satu anggota Gelitsa ya, Iya. Geliat Literasi Seman Sakra. Kita tepat membincangkan tentang Kartini karena Kartini bisa menjadi suri tauladan kita di literasi. Kenapa? Karena dulu Kartini itu sangat daya ingin tahunya atau keponya itu luar biasa terhadap pengetahuan tentang literasi itu luar biasa. Jadi dulu Ibu Kartini itu berguru karena ingin tahu isi Al-Quran. Dia sampai meminta gurunya untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa. Jadi saking nggak taunya dan ingin taunya, memiliki keinginan seperti itu supaya tahu gitu loh. Jadi literasinya luar biasa kan, bisa kita contoh. Iya, tepat betul. sekali ya, podcast pertama Gelitsa adalah temanya Ibu Kartini. Ibu Kartini. Nah, itu versi saya ya. Tapi bagaimana nih dengan 3 guru muda ibu bahasa ya? Iya. Bagaimana sih sosok Kartini menurut Ibu Ratna atau Sensei Yuyun atau Bu Evi? Monggo dari Bu Evi dulu. Dari saya dulu ya. Ibu kita Kartini menurut sudut pandang saya pribadi ya, memang Ibu Kartini itu yang benar-benar sosok suri tauladan yang baik untuk seluruh wanita Indonesia. Kenapa? Karena menurut saya pribadi arti dari wanita itu semuanya ada di Ibu Kartini. Apa itu Bu Evi? Jadi begini, kalau orang Jawa bilang ada kreto boso yang mengartikan wanita itu artinya wani ditata. Kepanjangannya gitu. Iya, ya? wani ditata. Dan dari 2 kata itu, wani ditata itu semuanya ada di sosok Kartini. Bagaimana? Jadi begini, wani itu artinya berani. Jadi Ibu Kartini emang benar-benar berani.
di masa zaman Belanda yang semua pribumi itu geraknya terbatas, apapun kita diawasi, memang benar-benar terbatas. Beliau berani menyuarakan isi hatinya, berani menyuarakan, memperjuangkan wanita biar hak-hak wanita itu bisa kita dapati. Itu benar-benar contoh yang sangat berani. Kemudian dari kata wanita, wani ditata. Walaupun kok Kartini memang benar-benar berani, oh ya saya wanita, saya harus menyuarakan, tapi beliau masih tetap berani ditata. Buktinya apa? Sesuai dengan kodrat wanita, dia nggak menyalahi kodrat wanita itu, tidak melebihi kodrat wanita itu. Kalau anak sekarang bilang nggak sosokan, oh saya udah bisa berjuang nih, jadi saya harus ini saya. Tapi beliau nggak, tetap bahwa saya wanita dengan kelemah lembutannya, dengan sopan santunnya, benar-benar mencirikan wanita Jawa. Dan memang setelah ada Ibu Kartini itu benar-benar menghilangkan mindset bahwa wanita itu, kata orang Jawa bilang wanita itu konco wingking, teman dapur. Malah ada tambahan yang 3 kasur, sumur, dapur. Benar-benar bisa mematahkan itu. Tapi yaitu walaupun bisa mematahkan itu, tapi tidak menghilangkan itu esensi 3 itu juga. Memang kodratnya wanita di dapur, di kasur, dan di sumur. Tapi harus tetap tetap bisa berjuang, tetap bisa menyuarakan isi hatinya, menyuarakan pikirannya, pendapatnya, seperti itu. Bisa dibilang kalau menurut Bu Evi, sosok Ibu Kartini menurut Bu Evi adalah sosok wanita yang berani tapi tidak kebablasan menyalahkan kodratnya ya. Begitu, itu menurut saya sih. Iya, jadi harus berkarya, harus berkarya, gitu ya. Harus tampil di depan, tapi kita tidak lupa dengan kodrat kita sebagai wanita. Kita sebagai wanita. Jadi Bu Evi berani ditata ya? Insya Allah berani ditata. Memang harus berani ditata, Bu. Nah itu menurut Bu Evi nih, tapi kan pasti beda juga nih sudut pandang sosok Kartini ya. Nah sekarang menurut Sensei Yuyun Sensei atau Ibu Ratna, monggo. Oke, menurut saya sendiri sosok Kartini itu adalah sosok yang mandiri. Kenapa? Karena saya pernah baca di sebuah artikel bahwa Kartini itu bisa bahasa Belanda dan bisa bahasa Perancis. Pada zaman itu kan yang umumnya dikuasai pribumi kan bahasa Belanda ya, karena pada waktu itu kan zaman penjajahan Belanda. Kenapa bisa bahasa Perancis? Nah, saya selidiki memang Kartini ini suka belajar sendiri gitu loh. Jadi dari buku-buku yang dia dapatkan mungkin dari perpustakaan ya. Jangan bayangkan perpustakaan sekarang sama dengan perpustakaan zaman dulu. Mesti berbeda. Nah itu sangat luar biasa sekali, dan bahasa Perancis itu kan susah untuk dipelajari sendiri kalau menurut saya ya, itu sangat luar biasa. Saya jadi ingat sosok Ichiyo, salah satu novelis klasik di Jepang. Dia adalah salah satu novelis perempuan pertama di Jepang. Jadi pada zaman itu tuh novelis perempuan di Jepang itu sangat jarang sekali, bahkan tidak ada. Ichiyo yang mempelopori pertama kali. Dia berani menjadi novelis karena dia percaya diri, dia itu punya bakat, dia harus menyalurkan bakat itu biar menjadi suatu karya. Nah itu. Jadi ya dari Kartini saya sangat suka sosok dia yang mandiri. Nah, itu saja. Oke, berarti ternyata sosok Kartini itu tidak hanya di Indonesia saja ya, ternyata di Jepang pun ya, negara tetangga kita ya, sama-sama Asia, ternyata ada juga ya sosok Kartini, namun memang berbeda. Tapi sebagai pemula ya, pengawal dari novelis gitu ya. Betul. Jadi semangat seorang wanita untuk berkarya di berbagai negara mungkin ada ya, sama seperti semangat Kartini untuk berkarya itu mesti ada di setiap negara. Jadi permasalahan tentang genderitas ya, wanita yang dipandang lemah, wanita yang dipandang cukup mampu di rumah, tidak mampu, tidak kompeten, itu ternyata bukan pandangan satu atau beberapa negara saja, tapi memang hampir mendunia atau mungkin sudah mendunia gitu ya, bahwa wanita memang dipandang sebelah mata. Jadi berkat Kartini lah atau Ichiyo ini bisa terminimalisir dan akhirnya kita bisa tampil di layar publik seperti kalau ini. Kalau tidak ada Kartini mungkin saya sudah punya anak 3 kali ya. Ya bisa juga. Iya. Bisa jadi ya kan. Kita sudah tidak ada di sini. Iya. Kita mungkin di dapur. Oh iya. Alhamdulillah ada Kartini. Oke, nah itu menurut Yuyun Sensei. Nah sekarang menurut Bu Ratna nih,
apakah sosok Kartini itu yang bisa menginspirasi Bu Ratna itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya sosok Kartini itu yang pertama saya setuju dengan Bu Evi, tentunya seluruh wanita Indonesia itu harus berani, entah itu berani mengungkapkan pendapat, berani menghargai pendapat orang lain, atau berani menyampaikan aspirasi yang ada dalam dirinya. Kemudian ada juga dari Sensei Yuyun tadi mandiri, terus sebagai pemula apa istilahnya tuh babat alas ya kalau di Jawa mah ya. Oke, berarti poin pentingnya adalah mandiri. Semua wanita Indonesia memang harus mandiri, entah itu wanita Indonesia ataupun wanita manapun yang bergender wanita, itu memang harus mandiri, itu harus sekali. Kalau menurut saya, sosok Kartini yang menginspirasi itu adalah sosok Kartini yang mampu menghargai sesama. Konteks menghargai di sini itu sangat luas, entah itu menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan suku, menghargai perbedaan prinsip hidup. Ini sih yang paling penting. Di era sekarang, prinsip hidup itu menjadi poin penting untuk bagaimana kita melanjutkan hidup besoknya. Iya. Ya kan? Ada banyak orang yang mereka itu kepo dengan kehidupan pribadi. Bener kan ya? Ada beberapa plafon-plafon atau media sosial di mana netizennya itu lebih mengurusi pendapat orang lain. Nah, sibuk dengan kehidupan orang lain. dengan kehidupan orang lain, betul sekali. Jadi di sini Ibu Kartini ini sudah mencontohkan untuk menghargai perbedaan atau menghargai sesama. Dibuktikan misalkan zaman dulu nih, Kartini itu kan berarti bukan dari kalangan bawah ya, bukan kalangan darah biru. Nah, itu kalangan darah biru, tetapi di beliau ini bisa menghargai warga pribumi atau kalangan rakyat biasa. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan beliau yang bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pelajaran dari yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca, yang tadinya nggak tahu huruf, nggak tahu angka jadi bisa angka. Itu kemudian juga ada perbedaan budaya, menghargai perbedaan budaya di situ. Kartini dilahirkan atau dibesarkan pada zaman Belanda. Nah, di situ ada dua kebudayaan, satu kebudayaan Indonesia, dua kebudayaan Belanda itu sendiri, dan beliau mampu menghargai ketika ada perayaan untuk kebudayaan Indonesia misalkan, itu kan pasti beliau juga ikut turut serta andil di situ, ataupun waktu ada perayaan di kebudayaannya atau orang-orang kolonial itu kan pasti beliau nggak kayak yang memberontak begitu kan, walaupun sebenarnya barangkali dalam hatinya juga menolak, tapi kan berbeda pendapat, tapi kan beliau tidak explore, tidak menunjukkan secara langsung bahwa aku nggak suka nih sama budaya ini. Begitu sih kalau menurut saya. Jadi bisa dikatakan saling melengkapi ya dari Bu Evi tadi. Sosok Ibu Kartini itu adalah yang berjiwa berani. Kalau dari Yuyun Sensei itu yang berjiwa mandiri. Kalau dari Bu Ratna itu berjiwa menghargai. Dan memang kenyataannya memang ada di sosok Ibu Kartini gitu ya. Dan mudah-mudahan Kartini masa kini ya, kita semuanya dan para wanita di sana memiliki jiwa-jiwa seperti itu. Nah, menyerempet ke masa kini ya, kita kan semuanya pendidik nih ya kan, kita mengajar, mengampu mata pelajaran masing-masing kepada peserta didik. Nah, dan sambil curcol ya mungkin ya. Pasti ada resah-resah ya melihat situasi dan kondisi saat ini peserta didik luar biasa berbeda apa ya antusiasnya untuk mengikuti pembelajaran ya. Dan kenapa ya saya kok merasa bahwa kok ada mirip-miripnya ya sama zaman Kartini gitu loh. Sekarang anak-anak yang ingin ke sekolah dibatasi, tidak bisa, harus di rumah saja. Ibu-ibu yang mau ke pasar di rumah saja, nanti yang jualan sayur-sayur ke rumah.
Jadi apa-apa batasi, apa-apa serba batasi. Kita yang tadinya bisa mobilitasnya itu kemana-mana bisa, sekarang di rumah aja. Kok mirip ya sama Kartini yang dulu mobilitas perempuan itu juga sangat dibatasi gitu loh. Nah itu menurut pendapat saya nih melihat sikon sekarang. Nah menurut Bu Evi atau yang lain gimana nih? Oke, sepertinya Yuyun Sensei siap nih menjawab nih. Sepertinya ada keresahan-keresahan juga yang dirasakan. Curcolong ya. Ya kalau dari saya ya sebenarnya memang mirip ya dari segi keterbatasannya ya. Hampir semua hal dibatasi yang terutama yang berhubungan dengan sosial. Tetapi dari segi teknologi itu sangat berbeda dengan di zaman Kartini ya. Kalau zaman Kartini kan mau belajar susah karena fasilitasnya kurang dan ada perbedaan gender ya. Kalau yang cowok boleh sekolah, kalau yang cewek ya di rumah aja gitu ya. Nah itu paling itu. Nah untuk sekarang ini yang membatasi justru kalau menurut saya dari diri kita sendiri. Fasilitas sudah ada, terus apa ya, teknologi juga sudah maju, akan tetapi kadang kita karena sudah dibatasi jadi terbiasa mager kali ya. Jadi terbiasa mager, jadi aduh mau ngerjain tugas males, aduh mau kemana males, aduh ada PR males, oh ini bu guru ini mau ulangan tapi aku males dan sebagainya. Jadinya keterbatasan itu dibatasi oleh diri kita sendiri karena terbiasa mager gitu ya, kali seperti itu menurut saya. Jadi persamaannya itu ada di pembatasnya. Pembatasan. Dulu ada pembatas, sekarang ada pembatas. Kalau dulu itu pembatasnya ya memang eranya iya. memang sosialnya memang membatasi para perempuan gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang bukan perempuan aja yang dibatasi ya, semuanya Iya, dibatasi semuanya. tapi sumbernya itu dari diri sendiri. Betul. Ya. Sebenarnya ya kemana-mana ya boleh ya kalau misalkan asalkan tetap menjalankan protokol kesehatan yang baik ya. Oke, itu menurut Yun Sensei. Dari Bu Ratna seperti apa nih? Saya ingin tahu nih. Oke. Persamaan keterbatasan dari zamannya ibu kita Kartini ke zaman sekarang ya. Itu kalau keterbatasan dari zaman Kartini dulu itu adalah keterbatasan dari segi eksternal. Adanya ketimpangan atau pembatasan bahwa wanita itu tidak boleh mengenyam pendidikan. Yang boleh mengenyam pendidikan adalah laki-laki, karena laki-laki nantinya yang akan meneruskan. Tapi untuk era sekarang itu lebih cenderung ke keterbatasan yang sifatnya internal. Keterbatasan itu sendiri ya tercipta dari diri sendiri. Adanya rasa malas, adanya lebih aku nyaman di zona nyaman nih, aku lebih enak yang sekarang. Aku bebas ngapain, aku bebas nonton TV, aku bebas nonton drama Korea, aku bebas main game, aku bebas main dan sebagainya. Itu sih kalau yang menurut pendapat saya persamaannya ada di keterbatasan. Kalau yang dulu itu keterbatasannya eksternal, kalau yang sekarang keterbatasannya internal. Jadi intinya setiap masa ya, setiap manusia, setiap kehidupan pasti ada keterbatasan gitu ya. Tapi kalau Kartini oke lah, wajar gitu kan. Maksudnya keterbatasan itu ya memang ditimbulkan oleh faktor lingkungan gitu ya. Tidak ada campur tangan diri sendiri dan dirinya justru mendobrak keterbatasan itu. Nah kalau sekarang kebalikan ya, keterbatasannya itu di lingkungannya itu sudah terbuka lebar ya, bahkan ditawar luar biasa menyenangkan gitu, tapi diri sendiri membuat tembok pagar yang membatasi diri sendiri, menutup pintu. Seperti itu. Nah, oke. Kalau dari Bu Evi gimana nih? Oke, bicara tentang keterbatasan ya, persamaan antara zaman Ibu Kartini dan zaman sekarang. Kalau saya pikir itu memang keterbatasan akan selalu ada di hidup kita. Tinggal bagaimana kita bisa mendobrak tembok penghalang itu, tembok pembatas itu. Salah satunya apa yang bisa mendobrak tembok penghalang, tembok pembatas itu? Mimpi-mimpi kita, harapan kita, cita-cita kita. Ingat, kita masih punya orang tua yang pasti menaruh harap dengan kita. Masih punya bapak ibu guru yang pasti pengen anak didiknya sukses. Jadi jangan egois, saya malas, ini enggak mau. Ingat,
ada orang tua, ada bapak ibu guru yang pasti menginginkan kita sukses. Apalagi kali ini masa-masa kita ini pembatasnya pandemi. Memang nggak kelihatan, batas pandemi itu nggak kelihatan, tapi kita bisa melawan itu semua. Dulunya kan nggak ada pandemi, yang dulunya nggak ada, sekarang ada, pasti juga bisa dihilangkan. Begitu. Amin ya, semoga. Amin, semoga Berlalu cepat pasti. berlalu dan semuanya akan kembali ke semula lagi. Bukan new normal, tapi emang benar-benar normal. Normal. Begitu. Amin. Jadi intinya dari Bu Evi bahwa pandemi itu bukan sebuah keterbatasan gitu ya, Bukan. dan setiap manusia pasti ada keterbatasannya masing-masing, dan setiap Iya. manusia ada kelemahan baik dari diri ataupun lingkungannya. betul. Tapi dobraklah keterbatasan itu dengan harapan, dengan mimpi, Semangat. ya, dengan semangat. Seperti Ya. Ibu Kartini juga sama ya, dia memandang bahwa ada keterbatasan di lingkungannya, ada keterbatasannya di zamannya, Iya. tapi dia tidak lemah, dia tidak menerima kondisi yang ada ya Iya, dengan betul. pasrah, Ha-ha. tidak, tapi mimpi emansipasi, mimpi hak wanita dianggap sama, mimpi berkarya itu yang bisa mendobrak ya. Iya, betul. Luar biasa. Nah, apa namanya, mungkin kalau di kita kan di Tegal ya, di Tegal atau mungkin termasuk kota-kota atau kabupaten yang maju, mungkin keterbatasannya tidak separah dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang di luaran sana, Iya, di luar betul. pulau ya gitu ya. Jadi mungkin di luaran sana itu lebih merasakan keterbatasannya yang mirip mungkin sama Ibu Kartini gitu ya. Jadi Betul. ketika mereka tidak pandemi saja untuk belajar, untuk menimba ilmu ya, untuk melakukan mobilitas keseharian, sampai naik gunung, Perjuangan, membelah, ya. perjuangan luar biasa, membelah lautan, sungai, Membeli naik lautan. gunung, naik bukit gitu kan, luar biasa kan dengan keterbatasan Iya, betul. sumber daya alam yang ada ya, tapi tidak menyurutkan semangat Semangat. mereka untuk melakukan aktivitas ataupun belajar mereka gitu Iya, ya. betul. Dan apalagi di zaman ini ya, sekarang terus di pandemi kemarin-kemarin banyak diliput bahwa anak-anak di pulau yang agak terpencil, Iya, terluar juga. perjuangannya luar biasa. Mereka harus naik gunung, turun gunung atau kemana gitu Iya. supaya mendapat sinyal, Sinyal. mendapat jaringan gitu ya. Iya, Tapi kadang kita di sini merasa kurang bersyukur ya. Iya, Merasa nyaman kurang dengan zona nyaman kita. kurang ya. memanfaatkan itu ya. Jadi mungkin ada kesamaan antara zaman ketika Ibu Kartini atau masa sekarang ya. Ada keterbatasan pasti Pasti ada. ya, pasti ada, tapi Jangan pasrah. jangan batasan itu menjadi alasan dan pasrah. Iya. Tapi mimpi ya tadi ya, mimpi dan harapan menjadi kunci pendobrak pintu ya. Pintu itu. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan. Boleh tepuk tangan. Oke, dari sosok Ibu Kartini ini yang patut kita teladani di masa pandemi seperti ini tentunya banyak sekali. Cuma saya ingin mengambil poin yang dari makna tadi, wanita. Bahwa dalam masa pandemi ini, kalau kita tidak berani melangkah, memang kita stuck di situ saja. Kita harus bisa kreatif, mengolah pola pikir kita, apalagi kita di dalam dunia pendidikan. Siswa pun juga harus, oke, bagaimana saya memang terbatas, seadanya terbatas. Cuma ada Google, ada internet, semuanya ada, fasilitas lengkap. Masa kita nggak bisa mengolah pola pikir kita bagaimana biar kita bisa kreatif, menghasilkan sebuah karya, berinovasi. Sedangkan Ibu Kartini saja dengan keterbatasan itu bisa menciptakan buku. Habis gelap terbitlah terang. Kita yang memang kita secara tidak kita yang terangi. Iya. Sama aja ya. Masa kita tidak bisa menciptakan sesuatu? Begitu. Dan kita harus juga begini. Walaupun kita berani, kita tidak boleh menyalahi aturan. Wajib wali ditata. Nasihat sedikit sih buat para siswa kita. Jadi walaupun kalian di rumah, kalian belajar di rumah, tentu saja. Ya semakin mantap seperti itu. Walaupun kalian belajarnya di rumah, mungkin aturan sekolah beda dengan aturan di rumah. Cuma aturan itu harus kita patrik, kita tanam di diri kita sendiri. Jangan sampai aturan atau kodrat kita sebagai siswa hilang di masa pandemi. Walaupun di masa pandemi harus tetap ada aturan, harus berani ditata, dan semuanya tetap sama.
Kodrat kita, kodrat ibu sebagai ibu, kodrat kalian sebagai siswa yang pasti punya aturan walaupun belajar di rumah atau belajar di sekolah. Yang luar biasa ya. Sambil curcol berarti ya. Nggak apa-apa, memberi nasihat ya. Ya, jadi bisa diambil kalau dari Bu Evi itu sosok ya yang bisa diteladani dan diaplikasikan di zaman atau di masa pandemi ini adalah berani melangkah atau berani berkarya, berani berinovasi, berani berkreasi, tapi tidak melawan atau apa namanya bahasa gitu ya, tetap Ada taat aturan. ya, tetap taat pada aturan yang ada sesuai dengan kita. Kalau diri kita kodratnya sebagai siswa ya aturannya siswa, kalau kita guru ya berarti ada aturan sebagai guru seperti itu. Iya. Oke, nah itu dari Bu Evi nih. Nah, saya ingin tahu nih pendapat dari Yun Sensei bagaimana nih? Kalau menurut saya sendiri, sosok ibu kita Kartini yang bisa kita teladani dari beliau adalah sosok yang mandiri ya. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Beliau bisa bahasa Prancis yang pada zamannya itu menurut saya luar biasa sekali, bisa mendalami suatu bahasa asing yang tidak familiar. Nah ini kita bisa terapkan juga di kehidupan kita di saat pandemi. Jadi beliau itu kan terbatas fasilitas dan teknologinya ya. Sekarang ini kan kita tidak terbatas itu lagi, kita sudah lebih luas lagi teknologinya, fasilitas pun lebih memadai lagi ya dibanding ibu kita nanti. Kita harusnya lebih bisa jika kita mandiri mau belajar sendiri. Kan ada seorang youtuber namanya siapa itu yang bisa Pikir yang kemarin viral kan. Nah, gitu. Jadi menurut saya salah satu sifat ibu kita Kartini yang bisa kita teladani adalah mandiri. Sangat luar biasa sekali kalau kita terapkan di era pandemi ini, apalagi di dalam pembelajaran ya, karena pembelajaran kita kan pembelajaran jarak jauh ya, yang dimana siswa untuk lebih mandiri. Jadi jangan patah semangat, ibu kita Kartini aja bisa ya, apalagi kita. Jadi bisa dibilang jangan mengandalkan sosok gurunya gitu ya, karena guru juga bisa dari berbagai sumber gitu ya. Dan tadi apa namanya Vicky Naki ya, youtuber ya, dia kan juga sama kan, awalnya bahasanya ya hanya bahasa Indonesia mungkin sama bahasa Inggris, dan saya juga dengar katanya bahasa Inggris pun juga belajar otodidak gitu. Jadi bisa dibilang mandiri, belajar itu bisa diartikan otodidak juga ya. Di masa pandemi memang kita butuh jiwa-jiwa otodidak ya supaya iya. Oke, itu dari Yun Sensei. Nah sekarang kalau dari Ibu Ratna gimana? Meluruskan dan sedikit menambahkan, tadi yang Bu itu berani ya, berani dalam segala hal, tentunya hal yang positif. Kalau Bu Sensei Yun itu mandiri, mau belajar sendiri. Kalau saya seperti yang di awal saya sudah sampaikan, yaitu menghargai sesama, menghargai perbedaan. Jadi itu ada 3 poin yang sudah disampaikan. Yang pertama ada berani, yang kedua mandiri, yang ketiga ada menghargai perbedaan. Selain ketiga ini pun sebenarnya masih ada banyak sekali poin. Tetapi di sini kita akan fokus ke poin berani, mandiri, menghargai perbedaan, optimis dan cerdas. Yang ketiganya ini sudah disampaikan dari awal. Saya akan menambahi yang poin cerdasnya, optimis dan cerdas. Optimis, poin optimisnya ini dari keterbatasan dulu yang memang terjadi di masa lampau, di masanya Ibu Kartini, itu kalau beliau tidak optimis, ya, tentunya tidak akan menghasilkan apa yang sekarang perubahan yang sekarang kita bisa nikmati, perubahan dalam segi pendidikan, perubahan dalam segi Hak gitu ya, hak wanita terutama itu. Kemudian yang ketiga ada cerdas di sini, beliau bisa memanage waktu. Dari yang paginya misalkan beliau harus belajar, entah belajar sendiri atau belajar dengan orang lain, tetapi dia masih bisa menjalankan kodratnya sebagai seorang wanita. Dan itu menikah muda gitu ya, berarti menjalankan sebagai tugas istri gitu ya. Gitu. Jadi poin-poin tersebutlah yang sebaiknya atau seharusnya itu mulai kita terapkan di kehidupan sekarang. Apalagi di masa pandemi kita harus berani
Jadi keluar dari zona nyaman. Yang kedua mandiri. Pembelajaran jarak jauh tentunya waktunya terbatas. Nah, kita harus coba belajar sendiri dari referensi manapun. Kemudian yang ketiga adalah menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan ini lebih cenderung ke prinsip dan perbedaan pendapat. Kemudian yang ketiga ada optimis. Optimis bahwa kita mampu melewati ini bersama. Kita puas kalau kita bersama. Iya, betul. Kemudian yang terakhir ada cerdas. Nah, kembali lagi, pembelajaran jarak jauh ini adalah bagaimana kita cerdas memanage waktu. Kapan kita harus bermain, kapan kita harus belajar, kapan kita harus me time, dan sebagainya. Itu sih kalau yang harus saya. Jawaban terakhir dilengkapi di borong semuanya Ibu Ratna ya. Oke, bisa diambil tadi ya, optimis ya. Sekarang kan memang kalau kita pesimis ya, kita akan terkungkung di zona nyaman juga gitu ya. Kalau kita sudah optimis ya, berani bisa, mandiri juga bisa, berkarya juga pastinya gitu ya. Dan terakhir cerdas ya. Dan ini saya katakan kepada anak-anak semuanya di luar sana. Hai anak-anakku, hai anak-anak Indonesia, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak cerdas, semua anak adalah cerdas gitu ya. Tinggal diri kita atau diri kalian mengasah kecerdasan itu. Setiap manusia itu diberikan kecerdasan, berbagai kecerdasan, entah kecerdasan dalam kesenian, visual, akademik dan yang lainnya. Tinggal kita memilih dan senantiasa mengembangkan kecerdasan itu. Oke, luar biasa ya. Bu Ratna, Yuyun Sensei, dan Bu Evi bincang-bincang yang singkat tapi benar-benar bermanfaat ya. Pasti. Dan mudah-mudahan asik juga bagi pendengar atau yang melihat podcast perdana Gelinsa hari ini. Oke, nah jadi bisa kita simpulkan bahwa Ibu Kartini memang sudah tiada. Setiap tahun kita memperingati Ibu Kartini ya. Ibu Kartini merupakan salah satu contoh yang luar biasa. Kita bisa teladani tidak hanya emansipasinya saja, tidak hanya untuk memperjuangkan hak wanita saja, tidak, tapi bagi wanita dan laki-laki bisa meneladani sosok Ibu Kartini yang tadi satu mandiri. Semua orang harus bisa mandiri di era pandemi. Yang kemudian ada berani, ada cerdas, ada optimis, menghargai pendapat atau sudut pandang, dan kita semuanya bisa melakukan itu, kita semuanya bisa merealisasikan itu supaya tidak ada lagi orang yang tidur di zaman di masa pandemi ya. Jadi yuk kita bangun di masa pandemi dengan meneladani Ibu Kartini. Oke, terima kasih kepada Bu Ratna, Guru Bahasa Indonesia Sansakra, Yuyun Sensei sebagai Guru Bahasa Jepang, Bu Evi Guru Bahasa Jawa. Semoga bermanfaat bagi pemirsa ya, atau anak peserta didik atau semuanya yang melihat podcast ini. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau